Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Pendidikan Indonesia. Perkenalkan, saya Yeni Kurniasi SPD dari SDN 057 Bina Harapan, Kota Bandung. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Pendidikan Indonesia Angkatan 4 tahun 2021 dengan nomor induk mahasiswa 201103505885. Saya akan mempersembahkan video pembelajaran sebagai tugas uji kinerja mahasiswa PPG Angkatan 4. Video yang saya buat ini merupakan video pembelajaran yang diperuntukkan bagi kelas 3, tema yang keempat, kewajiban dan hak, di subtema yang keempat, kewajiban dan hakku sebagai warga negara, pembelajaran yang kelima. Video ini dibuat di SDN 057 Bina Harapan bersama kelas 3C. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Sudah sarapan dari rumah? Sudah. Kalian memang anak-anak yang hebat, anak-anak yang pintar, ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang bertugas pimpin doa hari ini? Anak coba materi pakai anak. Silakan anak pimpin teman-temannya untuk berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Nah anak-anak, kenapa kita perlu berdoa? Kita meminta kepada siapa? Kepada Allah, supaya pembelajaran kita hari ini diberikan kemudahan dan diberikan kelancaran. Hari ini siapa yang tidak masuk sekolah? Nesya. Kenapa Nesya? Sakit. Oh ya, Nesya sakit. Kita doakan semoga Nesya segera
Ada yang jawab tidak? Nah, siapa? Coba. Ada seorang pahlawan dari Kota Bandung yang terkenal, pahlawan perempuan. Yang bernama siapa? Ibu Kartini dari Bandung. Raden Dewi Sartika. Jadi Raden Dewi Sartika itu berasal dari Kota Bandung. Nah, lagu Halo Bandung ini merupakan lagu di mana para pahlawan Kota Bandung itu mempertahankan Kota Bandung untuk tidak dijajah oleh pemerintah Belanda, pemerintah Jepang, ya. Jadi kita harus semangat karena kita sebagai warga Kota Bandung harus menghargai jasa para pahlawan. Nah, anak-anak, karena kita masih berada di masa pandemi, kalian harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Selama kalian di dalam kelas, masker jangan dibuka, jangan dilepas. Siap untuk belajar? Siap. Ya. Sebelum Ibu masuk ke materi, Ibu mau bertanya dulu. Hari kemarin kita belajar tentang apa? Tentang hak dan kewajiban. Tentang makanan. Siapa yang masih ingat apa itu hak? Sesuatu yang harus kita terima. Apa itu kewajiban? Sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, kemarin kita belajar tentang hak dan kewajiban di jalan umum, ya. Sebelum kita melanjutkan, coba ada yang mau bercerita tentang pengalaman kalian selama pulang dari sekolah kemarin sampai ke rumah. Yo, boleh Azam? Coba Azam ceritakan pengalaman Azam pulang dari sekolah bersama siapa, naik apa, kemudian apa yang Azam lihat selama di jalan sampai ke rumah. Yo, kita dengarkan. Kemarin saya pulang sekolah bersama ibu saya menaiki sepeda motor. Saya melihat jalanan bersih dan tidak ada sampah sama sekali. Terus? Saya sangat senang gara-gara tidak ada sampah di jalanan. Cukup? Terima kasih Azam, silakan kembali ke depan. Nah, jadi kata Azam tadi, Azam pulang dari sekolah itu melewati jalanan yang bersih. Jalanan yang bersih itu karena kita selalu menjaga kebersihan. Hari ini ya, kita akan belajar di masih tema 4, yaitu kewajiban dan hakku. Subtema yang keempat, kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Ya, sebelum kita mulai ke pembelajaran, nah kalian harus tahu dulu apa sih tujuan yang akan kita capai di pembelajaran hari ini. Ada 6 tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan membaca teks, peserta didik dapat menemukan ungkapan atau kalimat saran dalam teks tulis dengan tepat. Jadi nanti kita akan belajar tentang ungkapan kalimat saran. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati teks, peserta didik dapat membuat ungkapan atau kalimat saran dengan tepat. Yang ketiga, dengan mengamati teks, peserta didik dapat menganalisis 2 bilangan caca yang hasil baginya diketahui dengan tepat. Yang keempat, melalui latihan soal, peserta didik dapat membuat pembagian 2 bilangan caca yang hasilnya ditentukan sendiri dengan tepat. Yang kelima, dengan membaca teks, peserta didik dapat menganalisis kewajiban dan hak sebagai warga negara dan kehidupan sehari-hari dengan tepat. Dan yang keenam, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat membedakan kewajiban dan hak sebagai warga negara dengan percaya diri dengan benar. Jadi hari ini kita akan belajar tentang kalimat saran, kemudian pembagian 2 bilangan caca, dan kita akan berdiskusi tentang kewajiban dan hak sebagai warga negara. Ya. Siap mendengarkan materi hari ini? Siap. Kalau siap, coba kalian
lihat, amati gambar berikut. Kira-kira ini gambar tentang apa? Perbedaan suku. Perbedaan Suku. Kalian tahu di Indonesia itu banyak sekali suku, bukan suku kaki, ya, tapi suku-suku bangsa. Di antaranya ada suku apa saja? Papua. Papua, Kalimantan. Kalimantan, suku apa lagi? Padang. Jawa, Malaysia. Padang, betul. Nah itu suku-suku yang ada di Indonesia itu ternyata banyak sekali, ya. Nah, bangsa Indonesia terdiri atas puluhan etnis, suku, budaya, dan agama. Nah, perbedaan atau kebinekaan Nusantara tidak diciptakan dalam satu waktu saja. Proses perjalanan manusia di muka bumi Indonesia dengan wilayah yang luas menciptakan keberagaman suku dan etnis manusia. Maka lahir pula sekian puluh kepercayaan dan keagamaan dan berkembang di setiap suku-suku di Indonesia. Jadi selain suku-suku yang ada di Indonesia itu banyak, ternyata ada bermacam-macam agama yang ada di Indonesia. Agama apa saja coba? Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Ada di sini yang beragama Kristen? Tidak ada. Ada yang beragama Hindu? Ada yang beragama Buddha? Tidak ada. Jadi di sini semuanya agamanya apa? Islam. Nah, anak-anak, coba kalian lihat. Nih, ada macam-macam agama dan cara beribadah agama yang berbeda-beda. Selain cara beribadahnya berbeda, masing-masing agama juga memiliki hari-hari besar keagamaan. Coba siapa yang tahu? Salah satu hari besar orang Islam apa? Idul Fitri. Ada lagi? Ramadan, puasa Ramadan itu. Nah, Lebaran itu Idul Fitri, ya. Kemudian siapa yang tahu apa hari besar agama Kristen? Apa? Natal, betul. Kemudian siapa yang tahu apa agama besar umat Hindu? Nyepi. Agama Buddha? Waisak. Agama Konghucu? Imlek. Nah, jadi ternyata masing-masing agama itu mempunyai beberapa hari-hari besar atau hari keagamaan masing-masing. Islam punya Idul Fitri dan Idul Adha, Kristen mempunyai Natal, Hindu mempunyai agama Nyepi, Buddha mempunyai hari raya Waisak, dan Konghucu mempunyai hari raya Imlek. Ya. Sekarang coba Ibu punya cerita, punya bacaan. Siapa yang mau membaca ke depan? Yang suaranya keras. Boleh? Siapa? Suaranya keras ya. Sini maju ke depan. Yang lainnya dengarkan. Nanti harus tahu apa isi dari cerita ini, ya. Perayaan Hari Besar Agama. Setiap orang wajib menjalankan ajaran agamanya. Udin dan kawan-kawannya selalu taat menjalankan ajaran agamanya. Setiap sore Udin mengaji di masjid. Hari itu ada perayaan Maulid Nabi. Maulid Nabi. Ibu menyiapkan kue untuk dibawa Udin ke masjid. Edo dan Beni kebetulan sedang bermain di rumah Udin. Mereka membantu Udin dan ibunya menyiapkan kue. Merayakan Hari Besar Agama adalah hak setiap warga negara. Untuk merayakan Maulid, Udin merayakan Maulid. Beni dan Edo merayakan Natal. Dayu merayakan Hari Nyepi. Rani merayakan Hari Waisak. Meli merayakan Hari Imlek. Kita wajib menghormati perbedaan. Indonesia memiliki banyak perbedaan
Kita beda suku, agama, dan kebiasaan. Semua orang harus saling menghargai dan menghormati. Sikap saling menghargai dan menghormati membuat kita rukun. Terima kasih Safa, silakan kembali ke tempat. Nah, jadi anak-anak ternyata di Indonesia itu masing-masing agama selalu merayakan hari besarnya. Ada yang merayakan Natal, ada yang merayakan Nyepi, ada yang merayakan Waisak, kemudian ada yang merayakan Maulid Nabi, dan juga Imlek. Ya. Nah, semua itu perbedaan itu harus kita hormati. Ya, jadi setiap orang itu memiliki perbedaan agama harus kita hormati. Coba dari bacaan ini ada yang bisa menjelaskan bagian mana yang merupakan kalimat saran? Nah, yang merupakan kalimat saran, yang mana kira-kira? Nah, harus saling menghargai dan menghormati. Ada lagi tidak? Saling menghargai dan menghormati. Ya, betul. Wajib menghormati perbedaan, saling menghargai dan menghormati setiap perbedaan. Nah, itu semua merupakan kalimat saran. Ya, kalian pernah belajar tentang kalimat saran. Nah, coba kalau kalian lihat gambar seperti ini. Nih, ada gambar anak-anak yang sedang bermain. Apakah mereka berasal dari suku yang sama? Tidak, berbeda. Kira-kira kalau kalian melihat gambar seperti ini, kalimat saran apa yang akan kalian ungkapkan? Sebaiknya kita bermain bersama. Sebaiknya kita bermain bersama. Sebaiknya kita membeda-bedakan suku. Yang kedua, kalau lihat gambar seperti ini. Nah, kira-kira ini gambar tentang perbedaan apa? Agama. Coba Fajar. Coba kalau Fajar melihat gambar seperti ini, kalimat saran apa yang akan Fajar ungkapkan? Nah, ya. Jangan membeda-bedakan agama. Sebaiknya jangan membeda-bedakan agama. Ada lagi? Saling menghormati. Nah, sebaiknya saling menghormati. Paham sampai di sini? Paham. Ada yang mau bertanya? Tidak. Yo, ada yang mau bertanya sampai sini? Apa? Nah, Karena kita beda agama, itu lebih gimana? nah, coba siapa yang bisa menjawab? Kalau kita mempunyai teman yang berbeda agama, misalnya mana agamanya Islam, punya teman yang beragama Kristen, temannya itu sakit, apakah kita harus menengok? Harus, betul. Kenapa harus menengok? Sesama teman. Nah, karena sesama teman kita harus Sesama manusia. menghormati betul sesama manusia. Jadi kalau kita punya teman yang berbeda agama, ketika teman kita sakit atau ketika teman kita kesusahan, kita harus membantu. Jangan sampai begini, ada itu mah agamanya juga Hindu, gak mau saya. Nah, tidak boleh seperti itu. Ya, jadi apapun agamanya, apapun sukunya, ketika teman kita memiliki kesusahan, kita harus membantu. Nah, kalian nanti Ibu bagikan lembar kerja, ya. Nah, lembar kerja
Bagaimana? Jika ada soal seperti ini. Nah, ini kan pembagian. Kalian masih ingat tidak? Kalau pembagian itu bisa dilakukan atau berasal dari apa? Perkalian. Jadi ketika kalian akan menentukan angka ini, kalian bisa mencobanya dengan perkalian. Bagaimana caranya? Kalian tentukan dulu pembaginya. Ya, Fajar? Misalnya kalian akan menentukan berapa di sini? 2, boleh. 2. Nah, untuk mengisi kotak ini bagaimana caranya? Dikali berapa? Dikali berapa? 2 dikali 100. Berapa? 200. Nah, berarti yang kalian isikan di sini adalah 200. Betul 200 dibagi 2 hasilnya 100? Betul. Ya. Mudah? Nah, nanti di LKPP kalian ada, kalian silakan membuat 5 kemungkinan, ya, 5 kemungkinan jika banyak anak 100, kalian silakan membuat 5 kemungkinan. Kalian diskusikan dengan kelompoknya. Caranya bagaimana? Nanti ibu akan bagikan kartu. Nah, kartu ini kalian tuliskan dengan angka yang akan kalian hitung di sini. Ya, jadi karena ada 5 kemungkinan, jadi ibu berikan 10 kartu untuk setiap kelompok. Ya. Jangan terlalu kecil ya. Silakan kalian mulai berdiskusi untuk mengerjakan lembar kerja kalian. Ya, boleh. Mulai mengerjakan lembar. Kalian boleh berdiskusi. Ya, berdiskusi. Boleh kalian berdiskusi. Boleh. Ya. Kalau misalkan punya teman yang berbeda agama supaya hidup rukun, apa yang harus kalian lakukan? Coba, apa yang mana? Kalau punya teman berbeda agama supaya hidup rukun, kalian harus bagaimana? Ya. Apa coba? Kalau punya teman yang berbeda agama supaya hidup rukun, apa yang harus kita lakukan? Nah, tuh saling apa? Oh, saling. Kelompok 1 dan kelompok 3 dengarkan, ya? Apa hasil diskusi dari kelompok 2? Ya, aja.
Betul? 700 dibagi 7 sampai dengan 100? Betul. Terus, Hak-hak yang keras anak. hak-hak yang berkaitan dengan agama. Hak untuk menganuti agama dan kepercayaannya masing-masing. Hak untuk mendirikan tempat ibadah masing-masing. Hak untuk meyakini agama yang diyakini tanpa paksaan dari orang lain. Hak untuk mendapat perlakuan yang sama dari semua orang tanpa membedakan agama. Hak untuk menjalankan ibadah menurut agama masing-masing. Hak untuk menjalankan ibadah agama. Satu lagi. Kalian tentu memiliki Keras kita suaranya. Kalian tentu memiliki teman yang berbeda, berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan agama, saling menghargai satu sama lain dalam melaksanakan ajaran agama, tidak melaksanakan agama lain, tidak memaksakan agama lain, menghormati ibadah agama lain. Terima kasih kelompok 3. Nah, jadi tadi dari hasil diskusi ada beberapa hak yang harus kita jalankan, kita terima berhubungan dengan keagamaan. Tadi apa saja salah satunya? Hak yang berkaitan dengan agama apa? Hak untuk menganuti agama dan kepercayaan. Hak untuk menganuti agama dan kepercayaan. Fajar lagi apa? Fajar lagi bermain apa? Perhatikan. Kemudian tadi supaya hidup rukun dengan teman yang berbeda agama bagaimana? Berteman dengan siapa saja dan Berteman dengan siapa saja. Ada lagi? tidak memaksakan. Tidak memaksakan. Apa lagi? Saling menghargai satu sama Saling menghargai satu sama lain. Ya. Paham sampai di sini? Paham. Kalian silakan mengerjakan evaluasi. Ya. Kerja sendiri-sendiri, tidak bekerja sama. Kalian tinggal menilai ada 5 soal. Jangan lupa ditulis namanya. Ya, ibu kasih waktu tidak lama, cuma 5 soal, tapi tidak lama. Jangan lupa, namanya.